Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas dasar-dasar bagaimana menggunakan jQuery pada halaman web. Nah, jadi jQuery ini pada dasarnya adalah pustaka dari JavaScript ya, yang digunakan untuk manipulasi, modifikasi elemen, event, dan lain sebagainya yang mana jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan JavaScript biasa. Nah, jadi kita langsung saja. Jadi jQuery dapat diakses langsung di halaman webnya di jQuery.com. Di sini banyak ya layanan yang dapat dilihat seperti download, dokumentasi API-nya, blog untuk komunitasnya, plugin, dan browser support. Nah, jadi jQuery ini ada ketentuan ya untuk browser supportnya. Nah, jadi untuk saat ini mungkin hampir semua browser telah mendukung ya menggunakan jQuery, mulai dari yang versi desktop sampai yang versi mobile. Oke, baik. Nah, kita akan coba bagaimana memanfaatkan jQuery pada halaman web sederhana. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan PHP. Nah, di sini kita buat dulu sebuah web baru ya, web baru. Nama webnya bebas. Di sini saya menggunakan nama webnya belajar jQuery. Ini masih kosong. Nah, kita akan membuat sebuah file baru, index.php. Oke. Nah, di sini kita akan buat HTML sederhana ya. Oke. Nah, jadi jQuery itu sebenarnya adalah pustaka JavaScript yang harus kita include dulu ke dalam halaman web yang ingin kita terapkan fungsi jQuery-nya. Nah, jadi untuk mengimplementasikan atau menginstalasi jQuery itu ada dua cara ya. Yang cara pertama adalah kita menggunakan CDN atau link langsung dari pustaka jQuery-nya. Nah, di sini Anda bisa lihat di menu download. Nah, kita bisa langsung menggunakan CDN-nya. Nah, using jQuery with CDN. Kita akan coba lihat CDN-nya. Kita akan pakai yang minify, yang sederhana. Nah, ini langsung diberikan link untuk mengakses script dari jQuery yang akan kita gunakan. Oke. Nah, jadi sini bisa kita lihat pada saat halaman web diinisialisasi itu akan menyertakan file script yang diperoleh dari https://jquery.com jQuery 360 min.js. Nah, jadi file JavaScript yang diikutkan yang mana diperoleh dari https://code.jquery.com. Nah, oke. Kemudian kita akan tambah di bawah teks JavaScript. Nah, karena jQuery di basisnya adalah JavaScript, maka kita akan menggunakan tag dari script dengan tipe teks atau JavaScript. Nah, pastikan kode-kode yang ada di dalam kode-kode yang akan digunakan menggunakan jQuery itu berada di dalam fungsi document.ready. Nah, jadi fungsi ini hanya akan berjalan pada saat semua elemen dari HTML telah di-load atau telah tampil di browser. Oke. Nah, kita akan coba di sini add jQuery. Oke. Nah, coba kita tes. Oke, jQuery berhasil. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat view page source-nya, nah di sini kelihatan ya, kita menyertakan. Nah, beda dengan PHP, jQuery ini karena basisnya adalah JavaScript,
yang berjalan pada sisi klien, maka script-script dari jQuery akan kelihatan di klien karena dia dijalankan di sisi klien. Oke, nah berikutnya kita akan coba instalasi dengan cara kedua. Kenapa? Karena cara pertama ini mewajibkan web Anda itu terhubung ke internet. Karena apa? Setiap web ditampilkan, dia akan mencari script jQuery di alamat code.jquery.com. Nah, jadi kalau web Anda lokal dan tidak terhubung ke internet, maka jQuery-nya tidak akan bisa jalan. Karena apa? Karena script-nya ini diakses ke domain yang lain. Oke, nah bagaimana kalau kita mau jQuery-nya offline? Oke, kita akan coba kembali ke jQuery. Nah, di sini kita dapat mendownload langsung jQuery-nya. Download compress production jQuery 360. Nah, di sini kita bisa langsung ya save ya. Nah, Anda bisa letakkan di dalam folder jQuery atau JS ya, bebas. JS. Nah, di sini kita bisa simpan. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal include-kan. Nah, ini kita tidak perlu pakai lagi ya. Kita tinggal skip. Source-nya JS. Nah, saya lupa namanya ya. Oke. Nah, ini dia sudah di lokal. Kita tes, refresh. Oke, jQuery berhasil. Nah, itu adalah teknik instalasi dari jQuery ya. Nah, jadi ada dua cara tadi ya, menggunakan CDN atau link langsung, atau mendownload jQuery-nya di lokal. Nah, jadi kalau menggunakan CDN atau link langsung lebih simpel ya, karena kita tidak perlu menyimpan lagi file-file JavaScript dari jQuery. Kalau memang bedanya kalau web aplikasinya bersifat offline, itu jQuery tidak bisa dijalankan. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba beberapa contoh ya. Nah, di sini ada contoh bagaimana men-select elemen untuk yang kemudian dimodifikasi. Oke, kita akan coba contoh. Nah, di sini kita akan coba beri P-nya ini ID-nya paragraf 1. Oke, di sini kita akan ganti. Nah, untuk mengakses elemen dalam jQuery itu ada beberapa teknik ya. Yang mana tekniknya itu mirip sekali dengan selektor pada CSS. Nah, di sini awali dengan tanda $. Nah, di dalamnya ada string. Nah, string ini nanti berisi selektor dari elemen yang ingin kita select. Contoh di sini ada P ya, P ID paragraf 1. Nah, kita bisa menselect langsung menggunakan crash paragraf 1 atau pagar paragraf 1. Nah, ini berarti kita telah memiliki selektor untuk elemen P yang ID-nya paragraf 1. Nah, kita akan contohkan HTML. Nah, jadi apa maksud dari kode ini adalah pada saat dokumen atau web tampil di browser, maka elemen yang ID-nya paragraf 1, isi HTML-nya atau isi kontennya ubah menjadi have fun with jQuery. Oke, nah kita akan coba tes ya. Kita refresh. Nah, telah berubah ya. Oke, kita coba view page source. Oke, nah jadi yang semula paragraf ini berisi selamat datang di jQuery, dengan menggunakan jQuery kita merubah isi kontennya menjadi have fun with jQuery. Nah, ini adalah contoh bagaimana manipulasi elemen
menggunakan jQuery. Ini contoh sederhananya ya. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan event. Nah, jadi event ini adalah kejadian hasil dari interaksi pengguna ya. Nah, jadi event ini ada event klik, double klik, mouse over, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba demokan bagaimana memanfaatkan event. Nah, di sini saya akan coba buat sebuah button ya, button ID button 1 ganti. Oke. Nah, di sini ada dua elemen ya. Saya punya dua elemen, sebuah paragraf ID-nya paragraf 1 dan sebuah button yang mana tulisannya ganti, ID-nya button 1. Nah, ini jQuery-nya kita kosongkan dulu ya. Nah, kita akan lihat dulu hasil elemennya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kalau diklik belum ada ini ya, belum ada reaksi ya. Karena memang code-nya itu belum kita buat. Nah, jadi kita mau pada saat si button 1 ini diklik, maka isi konten dari si paragraf 1 ini berubah. Nah, jadi caranya pertama kita harus select dulu si button 1 ya. Button 1 pada saat klik. Nah, di sini kita buat function. Nah, jadi di sini maksudnya adalah pada saat button 1 diklik, nah kita mau ngapain gitu. Ya. Nah, berikutnya kita mau si paragraf 1 berubah isi. .html konten B1 telah berubah. Oke. Oke. Kita akan coba refresh. Nah, ini kalau diklik, nah konten B1 telah berubah. Oke ya. Nah, jadi bagaimana cara mau balikinnya ya, buat satu tombol lagi bisa. Katakanlah kita buat ini button 2, ini reset ya misalnya. Nah, berarti di sini kita selectkan button 2 karena kita mau event itu terjadi pada saat si button 2 diklik, maka yang diselect itu si button 2. Nah, paragrafnya HTML ini kita copy saja, ini kita isi kembali. Oke. Nah, kita akan coba refresh. Nah, ini kalau kita ganti berubah, konten bisa berubah, kalau di reset balik lagi. Selamat datang di jQuery. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bagaimana mengkombinasikan event dan manipulasi elemen. Nah, ini jadi sederhana ya, cukup sederhana jQuery ini. Nah, berikutnya kita akan coba contoh berikutnya, event lanjutan ya. Nah, jadi di event itu kita bisa nerapin beberapa event sekaligus pada satu selektor. Ini ada contoh ya. Nah, jadi kita bisa nerapin klik dan mouse over sekaligus pada satu selektor menggunakan on. Nah, jadi ini sebenarnya simple, tapi karena pemakaiannya menggunakan konsep objek jadi agak ribet ya. Jadi contohnya seperti ini, kita akan contohkan. Oke, kita akan buat. Kita mau itu berlaku pada si paragraf 1 .on. Oke. Nah, di sini ada oke. Nah, pada saat dia diklik apa yang terjadi? Kita bisa menggunakan function klik function, si paragraf 1 ini berubah. HTML B1 diklik. Nah, ini event klik. Nah, berikutnya kita bisa tambah satu event lagi, misalnya mouse over. Function paragraf 1.html. Nah,
Oke, kita akan coba. Nah, ini kalau saya arahin, nah, kursor berada di sini. Oke, kalau saya klik, P1 telah diklik. Nah, oke ya. Nah, ini multi event sekaligus pada satu selektor. Nah, jadi itu contoh manipulasi kedua. Nah, berikutnya ada contoh menggunakan objek ya. Nah, jadi event objek ini biasanya digunakan untuk menangkap parameter yang dihasilkan oleh event ya. Nah, baik. Jadi pada contoh berikutnya di sini ada key down. Jadi key down ini event yang digunakan biasanya untuk eh, menjalankan fungsi pada saat elemen mengalami event keyboard ditekan. Nah, jadi ini biasanya event yang digunakan pada elemen inputan seperti input type text, list text box, text area dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, di sini kita akan buat contoh ya. Kita akan buat contoh. Kita nggak usah pakai lagi ini. Oke, kita akan coba buat nama input type text ya. Text name input 1 misal ID input 1. Oke, ini contoh ya. Nah, di sini di bawahnya kita akan buat sebuah ID konten ini misalnya ya. Nah, jadi tujuannya adalah di sini kita ada jadi ada sebuah inputan ya. Jadi apapun yang diketik di sini nanti akan muncul di bawah, terutama di ID konten yang saat ini masih kosong. Oke, kita akan coba. Nah, karena ini input type text, jadi ada dua cara ya khusus untuk input. Ini ada contoh selektor. Kita bisa menggunakan input name misal input 1. Oke. Nah, ini selektor yang menggunakan jenis elemennya, lalu atribut namanya. Nah, di sini kita memilih selektor input apapun yang ada di dalam dokumen yang namanya input 1. Nah, jadi otomatis input ini yang terselect ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan menggunakan key down. Nah, pada contoh di key down ini fungsinya itu menerima argumen atau parameter yang disebut event object. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada argumen yang biasa yang diberikan itu event object. Ya. Nah, jadi di sini apapun yang diketik kita bisa tampilkan di selektor konten. Content.html itu event object.which ya. Event object.which. Nah, kita akan coba tes. Kita refresh dulu. Nah, jadi the which-nya itu yang balik adalah nilai ASCII ya, ASCII desimal dari apa yang dia ketik. B, C, D, E. Nah, jadi misalnya A, 65 besar, A. Oke, nah ini contoh dari event object.which-nya ya. Oke, baik. Nah, untuk memperoleh karakter apa yang diketik, kita bisa menggunakan event object.key ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan event object.key, contoh A. Jadi apa yang diketik muncul ya. Ini backspace A B C D E F G I J K L M N dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari event pada saat keyboard ditekan. Nah, itu contoh. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh dari nah, ini sama ya, tapi bedanya ini menggunakan key press. Nah, jadi
Nah, jadi di sini ada contoh keypress ya. Nah, pada contoh ini kita lihat eh, di sini menggunakan string.from charcode. Nah, jadi kita coba tadi ya, event object.which tadi kan menghasilkan ASCII desimal dari karakter yang diketik. Nah, jadi kalau mau menampilkan karakter aslinya, karakter ASCII-nya, maka dapat menggunakan fungsi string.from charcode. Nah, kalau contoh kita tadi langsung kita ngambil .key ya, nggak .which. Nah, jadi banyak cara sebenarnya untuk menampilkan itu. Nah, berikutnya itu ada contoh menggunakan style. Nah, di sini kita bisa memanipulasi style dari inputan ya. Oke, contoh misalnya di sini kita coba ganti, kita sediakan sebuah button ya. Button kita kasih ID biru. Lalu button lagi ID hitam. Nah, jadi di sini kita akan coba bagaimana merubah style dari elemen. Nah, kita akan coba terapkan event pada tombol biru. Function. Nah, di sini kita bisa ganti style dari inputan ya. Red blue ya. Nah, kita copy untuk tombol hitam. Oke, kita akan coba testing. Nah, untuk defaultnya ini warnanya hitam. Kita akan coba ganti dengan biru. Nah, ini berubah jadi biru. Oke, mungkin nggak gitu kelihatan ya. Oke, kita coba ganti ini jadi merah ya, coba ya. Nah, ini kita ganti karena ID-nya berubah merah, kita jadi merah, colornya red. Oke, kita coba ke testing. Ini defaultnya hitam. Kita mau ganti tulisannya jadi merah. Nah, oke, udah jadi merah ya. Oke. Nah, jadi di sini penjelasannya adalah ini ada sebuah input, ada dua button. Button pertama ID-nya merah, tulisannya merah seperti yang terlihat di webnya ya. Yang kedua hitam, tulisannya hitam. Nah, pada code jQuery-nya kita terapkan dua event. Yang pertama event klik pada si button merah. Jadi pada saat button merah diklik, jalankan fungsi di mana si elemen input 2, elemen yang ID-nya input 2, si input ini berarti ya. Nah, CSS-nya atau style-nya terapkan atribut color-nya red. Oke, berarti atribut CSS dari si input 2 ini telah berubah menjadi merah. Nah, untuk si tombol hitam sama, cuman di sini terapkan CSS-nya atribut color menjadi black. Oke ya. Nah, jadi simple ya sebenarnya ya. Jadi di jQuery ini kita bisa manipulasi isi kontennya, CSS-nya. Nah, jadi karena kita bisa manipulasi CSS, otomatis visual dari elemen tersebut pun bisa kita modif ya, seperti ukuran dan lain sebagainya. Oke, kita akan next ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh ya, banyak ya. Nah, sini ada remove class dan add class. Ini sebenarnya tekniknya sama seperti ganti CSS biasa, cuman di sini menggunakan class. Nah, jadi sama ya sebenarnya. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang animasi. Nah, jadi animasi ini eh, ada beberapa fungsi yang disediakan oleh jQuery, yaitu untuk hide, untuk menyembunyikan elemen, show, menampilkan kembali, slide up, sama menyembunyikan tapi dia animasinya slide ke atas ya. Slide down ini menampilkan kembali tapi dalam bentuk slide ke bawah. Fade out dia akan menghilangkan elemen dalam bentuk fading ya, perlahan menghilang. Yang fade in menampilkan kembali perlahan muncul gitu. Oke. Nah, oke, kita akan coba demo ya. Nah, di sini kita akan ganti hide, sembunyikan.
show. Oke, nah di sini karena ID-nya berubah, di sini ID-nya kita harus hide. Nah, input 2 ini kita akan ganti, kita akan terapkan fungsi hide. Ya. Nah, fungsi hide ini menerima beberapa argumen. Ya, kalau dia kosong itu nanti animasi hide-nya itu sesuai default ya. Nah, jadi sesuai default. Tapi kalau kita isi, nah, isi nilai berapa gitu, itu menandakan waktu yang dibutuhkan mulai dari dia muncul sampai menghilang. Jadi animasi semakin besar angkanya maka semakin lambat animasinya, semakin kecil angkanya maka semakin cepat. Oke, kita akan coba misal 1000 milisecond. Nah, ini satuannya milisecond, 1000 milisecond berarti 1 detik ya. Oke, di sini kita akan coba show. Kedua, di sini kita show. Nah, di sini kita coba nggak pakai apa-apa ya. Nah, menggunakan angka default. Oke, kita akan coba tes. Nah, ini kita akan coba sembunyikan. Nah, ya, menghilang ya, tampilkan. Nah, sembunyikan ini kenapa dia kelihatan efeknya? Karena kita beri angka yang agak lama. Nah, kalau kita beri yang lebih besar lagi, misalnya 5 detik. Oke, kita refresh. Nah, jadi 5 detik ya, mulai dari kelihatan sampai dia menghilang. Ya, tampilkan kenapa langsung muncul? Karena kita tidak memberi angka durasinya. Oke, jadi sebenarnya itu yang ideal itu berkisar 500 ya biasanya ya. Oke, kita akan coba. Oke, tampilkan. Oke. Nah, ini contoh dari animasi. Nah, ini ada hide, ada show. Kita bisa gunakan fungsi lain ya, misalnya slide up ya. Slide up. Di sini bisa slide down. Oke, kita akan coba contoh. Oke. Oke. Nah, jadi seperti itu ya kira-kira animasi pada jQuery. Nah, berikutnya kita akan coba. Nah, kalau ini ada animasi lain yaitu toggle dan slide toggle ya. Nah, kalau toggle ini dia akan otomatis. Nah, otomatis kalau kondisi elemen itu muncul, kita panggil toggle, dia akan menghilangkan. Kalau kondisi elemen itu kondisi hilang, kita panggil toggle, dia akan memunculkan. Oke ya. Oke, kita akan coba contoh ya. Toggle. Nah, ini kita akan coba. Jadi hanya perlu cukup satu tombol. Oke. Dia akan otomatis mendetek apakah dia dalam keadaan hilang atau muncul. Nah, akan coba sampel ya. Nah, oke ya. Nah, cukup satu tombol untuk hide dan show-nya. Nah, itu toggle. Nah, kalau yang slide toggle sama kayak toggle, cuman dia nanti animasi hilang munculnya dalam bentuk sliding. Ini ada contoh catatan ya, contoh tambahan. Jadi pada fungsi slide up, slide down, dan fungsi animasi lainnya, Anda bisa tambahkan fungsi tambahan di dalamnya yang mana akan dijalankan pada saat animasi selesai. Oke, contoh ya, misalnya setelah toggle saya ingin menampilkan pesan ya, alert animasi selesai. Nah, ini contoh ya. Oke, kita akan coba refresh. Nah, muncul animasi selesai. Nah, pesan animasi selesai itu hanya akan muncul pada saat animasinya selesai. Nah, jadi kalau animasi sudah berjalan, fungsi yang ada di dalam ini nggak akan dijalankan. Oke, jadi fungsi di dalam ini hanya akan dijalankan pada saat animasi selesai. Oke, itu contoh. Nah, berikutnya, nah ini penutup ya. Di sini ada sampel ya. Ada 2 buah input latihan. Nah, jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan jQuery untuk validasi sederhana. Validasi yang misalnya inputan tidak boleh kosong, misalnya inputan harus mengandung teks apa gitu. Nah, jadi jQuery dapat diterapkan untuk validasi sederhana yang sangat menarik ya, interaktif ya. Oke, ini jadi di sini saya akan kasih contoh demo ya, bagaimana melakukan validasi yang simple aja. Misalnya ini nama.
Nah, misalnya kelas, ini kita kasih nama aja deh ya. Nggak usah, oh pakai ID boleh. Kelas, ID kelas. Nah, di sini ada misal kirim. Ini misal ya, function kirim atau simpan atau kirim bebas ya. Ini hanya demo saja. Jadi saya tidak menerapkannya pada PHP karena kita hanya fokus pada demo jQuery-nya saja. Nah, di sini kita akan buat validasi sederhana. Nah, pada saat tombol kirim diklik, nah, kita akan coba lakukan function. Oke, nah di sini kita pertama cek apakah isinya telah terisi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tips. Nah, di sini untuk mengecek nilai dari suatu elemen kita bisa menggunakan perintah val. Oke, misal kita contoh ya, buat sebuah variabel baru, ini var nama sama dengan. Nah, kita langsung pakai ID juga bisa, nama dot val. Oke, var kelas. ID kelas dot val. Nah, untuk memeriksa apakah nilai kosong atau tidak bisa gunakan kondisi if. Nah, jadi kalau if nama, nah berarti ini berisi ya. Nah, jadi select nama Anda, nama. Nah, ini kita akan coba ya, contoh satu tes. Oke, tes. Nah, nama Anda tes. Oke. Nah, ini kalau dia berisi. Kalau nggak berisi, kita bisa pakai tanda not. Oke. Nah, nama Anda kosong. Nah, jadi ini hanya jalan pada saat dia tidak berisi. Nah, jadi kalau tidak berisi atau not nama, berarti kita bisa kasih pesan nama tidak boleh kosong. Oke. Nah, di sini juga kita bisa kasih kelas tidak boleh kosong. Nah, di sini kita bisa pakai if else ya. Else if. Nah, kalau else berarti kan sudah terisi semua nih. Let nama Anda. Nah, penghubung string kalau di JavaScript itu pakai tanda positif ya. Nama kelas. Oke, nah kita akan coba. Nah, kita akan coba kosongkan nama. Nama tidak boleh kosong. Oke, kita isi nama tes. Kelasnya kita sengaja kosongin. Kelas tidak boleh kosong. Kelasnya misalnya 5A. Nama Anda tes kelas BA. Oke, nah ini adalah contoh validasi sederhana menggunakan jQuery ya. Nah, baik, begitulah penggunaan dasar dari jQuery. Nah, jadi pada dasarnya jQuery ini pustaka ya, fungsi-fungsi yang memudahkan untuk manipulasi elemen sehingga elemen jadi lebih interaktif. Jadi halaman web dapat jadi lebih interaktif. Oke, untuk fungsi-fungsi lengkap sebenarnya di website jQuery.com-nya itu sudah cukup lengkap ya. Anda bisa search fungsi apa yang Anda mau, atau bisa mulai dari awal ya. Mulai dari awal step by step mempelajari jQuery API. Nah, jadi ini sebenarnya banyak ya, luas sekali. Jadi untuk video ini mungkin saya batasin saja pada fokus manipulasi sederhana, event-event sederhana, dan implementasi sederhananya. Oke, baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.